Sejarah dimulai ketika umat manusia mengenal tulisan, dan sejarah yang dikenang bermula dari peradaban dan peristiwa besar dalam sejarah umat manusia. Yunani kuno, yang merupakan salah satu peradaban besar pada zamannya, menyumbangkan kontribusi luar biasa di bidang politik, seni, dan filsafat. Penemuan istana Knossos sebagai bukti arkeologi dari kompleksitas budaya dan sosial yang sangat tinggi. Zaman ini diklasifikasikan pada era Minoa sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Namun, Yunani kuno tidak selalu berjalan maju ke depan untuk meraih masa keemasannya. Ada kalanya, Yunani kuno mengalami era kemunduran, yaitu abad ke-12 sebelum Masehi. Kehilangan literatur dan literatur sosial dan budaya menjadi bukti kemunduran Yunani pada zaman tersebut. Namun Yunani tidak menyerah begitu saja. Mereka bangkit dan melahirkan pemikir-pemikir hebat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yunani kuno mencapai puncak demokrasinya di kota Athena di bawah kepemimpinan Pericles. Namun, perang Persia mempengaruhi politik dan militer Yunani. Kematian Alexander Agung membuat Yunani terpecah menjadi beberapa bagian, dan pada akhirnya Romawi berhasil menaklukkan Yunani kuno dan menjadi akhir dari peradaban Yunani kuno sebagai tonggak sejarah intelektual umat manusia. Nah, halo teman-teman, perkenalkan aku Alvarino Azevi dengan NIM 2510922034 dari kelompok 4 FT13. Jadi kali ini saya akan menyambung materi sebelumnya yang tentang sejarah peradaban dunia. Nah, yang saya bahas sekarang ini itu tentang peradaban kekaisaran Romawi kuno. Nah, jadi sebelumnya itu teman-teman, sejarah Romawi ini kita akan bagi menjadi 3, yaitu sejarah kerajaan Romawi, Republik Romawi, dan kekaisaran Romawi. Nah, yang pertama itu kerajaan Romawi, teman-teman. Nah, kerajaan Romawi ini itu dahulunya didirikan oleh 2 orang bersaudara. Nah, dan konon katanya 2 orang bersaudara ini itu manusia yang diasuh oleh induk serigala. Nah, kerajaan ini itu berbentuk monarki yang raja pertamanya itu adalah Romulus. Nah, for your information teman-teman, 2 orang yang saya sebutkan itu tadi adalah Romulus dan Remus. Nah, kerajaan Romawi ini emang tidak bertahan lama teman-teman. Itu hanya bertahan dari tahun 753 sebelum Masehi hingga tahun 506 sebelum Masehi, sebelum berakhir di tangan Raja Tarquinius Superbus yang merupakan raja terakhir yang dianggap oleh rakyatnya sebagai tiran. Jadi rakyatnya ini menggulingkan raja ini dan mendirikan Republik Romawi. Nah, Republik Romawi ini itu diperintah oleh 3 orang, yaitu seorang senat dan 2 orang konsul. Nah, pada masa Republik Romawi ini mereka melakukan perluasan wilayah dengan menaklukkan Italia, Kartago, Yunani dan Makedonia, Mesir, dan Asia Kecil. Nah, meski kelihatannya mereka ini makmur teman-teman, tapi di balik itu semua terdapat krisis republik, yaitu konflik antara bangsawan kaya, rakyat biasa, dan dengan para jenderal kuat. Nah, pertentangan dari 3 kaum ini itu mengakibatkan perang saudara. Dan untuk beberapa waktu perang saudara ini itu akhirnya menemui titik terang karena Julius Caesar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi dan keponakannya Octavianus, atau bisa kita kenal sekarang itu Augustus, memenangkan perang saudara itu dan menjadi kaisar pertama Roma pada tahun 27 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu teman-teman, Republik Romawi ini berakhir dan menjadi kekaisaran Romawi. Nah, pada masa kekaisaran Romawi ini teman-teman, Romawi ini menemui masa keemasannya, atau kita sebut dengan Pax Romana. Dengan keberhasilan mereka itu, wilayah Roma itu meluas dari Britania hingga Mesir dan dari Spanyol hingga Mesopotamia. Dan mereka itu melakukan pembangunan besar-besaran seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Habis itu terdapat perkembangan hukum, sastra, dan filsafat. Dan terakhir itu stabilitas politik dan ekonomi. Nah, tapi tetap saja teman-teman, di balik semua itu terdapat krisis, ya seperti invasi bangsa barbarian, krisis ekonomi politik, korupsi dan perebutan kekuasaan, dan lain-lain teman-teman. Nah, kekaisaran Romawi ini akhirnya terpecah menjadi 2, yaitu kekaisaran Romawi Barat dan kekaisaran Romawi Timur. Nah, kekaisaran Romawi Timur ini itu bermigrasi ke Konstantinopel, di mana nanti
yang timur ini akan ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Nah, sementara yang barat itu menemui masalah seperti sebelumnya, yaitu serangan dari bangsa barbarian, krisis ekonomi, dan ketidakstabilan politik. Sehingga pada tahun 476 Masehi, Romulus Augustulus, kaisar terakhir Romawi Barat, itu digulingkan oleh Odoacer, pemimpin masa Jermanik. Sehingga peristiwa ini menandakan runtuhnya kekaisaran Romawi Barat. Dan untuk kekaisaran Romawi Timur tadi, seperti yang saya bilang, itu bukan cuma bertahan teman-teman, tapi bertahan sampai tahun 1453 Masehi sebelum ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Selanjutnya yaitu abad pertengahan. Abad pertengahan sekitar tahun 500 sampai 1500 Masehi adalah zaman antara abad kuno dan zaman modern dalam sejarah Eropa. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu awal abad pertengahan. Awal abad pertengahan terjadi pada tahun 500 sampai 1000 Masehi. Terjadi penurunan populasi dan jatuhnya kekuasaan terpusat setelah jatuhnya kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ini muncul kerajaan-kerajaan baru dari suku-suku Jermani, terutama Franka. Yang kedua, puncak abad pertengahan, sekitar tahun 1000 sampai 1300 Masehi. Pada abad ini, terjadi lonjakan populasi dan revolusi pertanian berkat iklim yang hangat dan teknologi baru. Muncul kota-kota dan perdagangan baru. Gereja Katolik Barat semakin berkuasa, dan lahirnya universitas dan sekolah tisisme. Dan yang ketiga yaitu akhir abad pertengahan. Pada era ini, ditandainya ada krisis besar seperti kelaparan besar, wabah Laut Hitam, perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis. Dan kerajaan Kristen menyelesaikan Reconquista melawan Muslim di Spanyol. Nah, hai teman-teman. Aku mau nanya nih, teman-teman tahu nggak sih lukisan terkenal Mona Lisa yang ada di Museum Louvre, Paris? Nah, lukisan itu adanya sudah sangat lama loh, yaitu sekitar abad ke-14 sampai 17. Nah, pada abad ini, Eropa itu bangun kembali setelah abad pertengahan, yang disebut dengan zaman Renaissance. Berasal dari kata Renaissance dalam bahasa Paris, yang artinya kelahiran kembali. Kenapa sih disebut begitu? Karena manusia mulai lahir kembali dalam cara berpikir. Mereka nggak cuma mau percaya, tetapi mulai mencari tahu kebenaran lewat ilmu dan seni. Sama seperti masa kejayaan pada Yunani dan era Romawi kuno. Di kota-kota seperti Florence, Venice, dan Rome, suasananya itu mulai hidup kembali. Para pedagang kaya mendanai seniman dan ilmuwan supaya mereka bisa berkarya. Jadi, di zaman Renaissance ini, seni dan ilmu itu tumbuh bareng-bareng. Perubahan besar terjadi di dalam bidang seni, di mana di zaman Renaissance ini semuanya jadi realistis dan lebih hidup, tidak kaku dan datar pada abad pertengahan. Contohnya itu, Mona Lisa karya Leonardo da Vinci, Raphael yang melukis The School of Athens, dan Michelangelo dengan patung-patungnya. Selain seni, ilmu pengetahuan juga meledak pesat. Ada Copernicus yang berani bilang kalau bumi bukan pusat alam semesta, tapi malah mengelilingi matahari. Galileo Galilei dengan teleskopnya, Andreas Vesalius yang meneliti anatomi manusia dan membuka jalan bagi dunia kedokteran modern. Serta ada sosok penting, yaitu Johannes Gutenberg yang menemukan mesin cetak yang bisa membuat buku untuk disebarkan kemana-mana. Semua itu bikin manusia jadi lebih kritis, berani berpikir sendiri, dan haus akan pengetahuan. Hasilnya, dunia mulai berubah. Seni makin indah, ilmu makin maju, dan cara manusia berpikir menjadi lebih terbuka. Jadi, bisa dibilang Renaissance adalah titik balik peradaban. Masa ketika manusia bangun dari kegelapan dan mulai menciptakan dunia modern seperti yang kita kenal sekarang. Tanpa Renaissance, mungkin kita nggak punya sains, arsitektur, atau karya seni luar biasa yang menghiasi langit-langit pada bangunan kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi gereja. Reformasi gereja adalah sebuah gerakan sosial keagamaan yang terjadi pada abad ke-16 Masehi di benua Eropa. Gerakan ini dilatar belakangi karena adanya tindakan nepotisme dan korupsi yang terjadi di lingkungan gereja. Gerakan ini menyebar dengan cepat. Kenapa? Karena pada saat itu telah ditemukan mesin cetak yang dapat mencetak media-media seperti pamflet, poster, dan terjemahan Alkitab yang berisi tentang protes terhadap tindakan korupsi dan nepotisme yang terjadi. Reformasi gereja ini memiliki banyak tokoh. Yang pertama itu ada Martin Luther. Ia adalah seorang pendeta yang mana ia itu membuat 95 artikel yang isinya itu adalah protes terhadap tindakan korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh gereja. Gereja tidak tinggal diam. Gereja lalu memenjarakan dan mengasingkan Martin Luther ke sebuah kastil. Di kasus tersebut, Martin Luther itu sangat produktif. Di sana ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Lalu ia di sana menciptakan sebuah prinsip baru yang namanya itu prinsip sola. Prinsip sola ini yang paling terkenal itu adalah sola gratia, yang artinya kasih karunia Tuhan. Nah, prinsip ini lalu melahirkan ajaran baru yang bernama Lutheranisme. Kemudian ada John Calvin, seorang reformator Swiss Prancis yang melarikan diri ke negara Swiss. Di sana ia menciptakan sebuah teologi yang melahirkan sebuah ajaran baru bernama Calvinisme. Ajaran ini menyebar hingga ke Amerika. Kemudian ada Raja Henry VIII. Ia adalah Raja Inggris yang memisahkan gereja Inggris
dari gereja Katolik Roma. Kenapa? Karena pemimpin gereja Katolik Roma saat itu, Pak Paus, dia itu gagal membatalkan pernikahan Raja Henry tersebut dengan seorang wanita. Selain itu, alasan pribadi dan kekayaan turut membuat Raja Henry ke-8 ini mengeluarkan gereja Inggris dari gereja Katolik Roma. Nah, dampak-dampak dari adanya reformasi gereja ini sangat banyak. Jika kita lihat di bidang agama, Kristen itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, di bidang politik sendiri itu tuh terjadi banyak perang yang didasarkan oleh agama. Nah, meskipun demikian, di bidang sosial, gerakan ini melahirkan peningkatan, yang mana peningkatan ini terjadi pada pendidikan dan adanya peningkatan literasi pada Alkitab. Oke, saya Fajri Ramadan dengan NIM 2510921019. Oke, saya akan melanjutkan tentang materi revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah adalah periode besar perubahan cara berpikir manusia terhadap alam dan ilmu pengetahuan yang terjadi antara abad ke-16 hingga abad ke-18 di Eropa Barat. Pada masa ini, manusia mulai meninggalkan cara berpikir tradisional yang didasarkan pada dogma dan otoritas agama, lalu beralih ke pendekatan ilmiah berbasis observasi, eksperimen, dan rasionalitas. Sebelum revolusi ini, pemikiran ilmiah didominasi oleh pandangan Aristoteles dan Ptolemeus yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Pandangan ini didukung penuh oleh gereja. Selanjutnya faktor penyebab munculnya revolusi ilmiah. Yang pertama yaitu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg yang mempercepat penyebaran ide, kemajuan pelayaran dan navigasi yang menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap dunia. Dan yang kedua yaitu perkembangan universitas dan lembaga pendidikan yang mendorong pemikiran kritis. Dan yang ketiga yaitu munculnya rasa skeptis terhadap otoritas gereja dan dorongan untuk mencari kebenaran melalui pengalaman langsung. Adapun tokoh-tokoh penting dan kontribusinya dalam perkembangan revolusi ilmiah. Yang pertama yaitu Nicolaus Copernicus. Dia mengemukakan teori heliocentris yang dimana matahari sebagai pusat tata surya. Dan yang kedua ada Galileo Galilei. Dia menguatkan teori Copernicus dengan pengamatan teleskopik, menekankan pentingnya metode ilmiah. Dan yang ketiga Johannes Kepler. Dia menemukan 3 hukum gerak planet, menunjukkan bahwa alam semesta bekerja secara matematis. Dan yang ketiga Isaac Newton. Dia merumuskan 3 hukum gerak Newton dan hukum gravitasi universal yang menjadi puncak revolusi ilmiah. Sekian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Afila Rasya dengan NIM 2510922019. Baik, saya berasal dari kelompok 4 dengan subbab materi yaitu revolusi industri. Oke, pada materi ini saya akan menjelaskan latar belakangnya, apa saja pemantik, teknologi, dan apa saja tokoh-tokoh dan dampaknya. Oke, pada latar belakang. Latar belakang dari revolusi industri tersebut adalah adanya penyempurnaan mesin uap oleh James Watt dan adanya alat tenun mekanik. Penyempurnaan teknologi-teknologi ini mendorong adanya perindustrialisasi pada negara Inggris. Negara Inggris seperti yang kita tahu adalah negara yang sangat jaya pada masa itu karena sumber daya yang melimpah, pajak yang banyak, dan lalu juga adanya sistem perbankan yang cukup maju. Hal-hal ini mendorong para investor dan para pemilik modal untuk membangun pabrik sesuai dengan teknologi-teknologi tersebut. Lalu apa saja sih teknologi-teknologinya? Pada revolusi industri 1.0 itu adalah teknologinya adalah mesin uap dan alat tenun mekanis. Pada revolusi industri 2.0 adalah perakitan secara massal atau assembly line, tenaga listrik, mobil, dan lain-lainnya. Pada revolusi industri 3.0 itu adanya perkembangan kepada komputasi atau perkembangan kepada pembuatan komputer. Yang keempat yang sedang kita rasakan pada hari ini adalah perintegrasian terhadap AI, terhadap teknologi, dan IoT atau Internet of Things. Lalu apa-apa saja sih pemantiknya? Seperti yang sudah bilang tadi, penyempurnaan mesin uap. Mesin uap itu tentu tidak langsung secara serta-merta ada di dunia ini. Itu berasal dari teknologi mesin pompa pada suatu tragedi di Inggris, yaitu banjirnya tambang, dan pada mesin pompa ini disempurnakan oleh James Watt untuk menjadi mesin uap. Lalu apa saja sih dampak-dampaknya? Dampak-dampak yang pertama adalah dampak sosial. Dampak sosial itu seperti munculnya paham kapitalisme, munculnya paham sosialisme sebagai penentang dari kapitalisme, lalu ada munculnya kelas-kelas pekerja dan kelas-kelas pemilik modal. Lalu apa sih dampak-dampak ekonominya? Dampak ekonominya bisa dibilang sangat bagus karena itu mendorong pertumbuhan ekonomi di negara Inggris maupun negara-negara yang juga mengalami revolusi industri. Lalu apa sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah munculnya imperialisme modern, yaitu suatu negara menakluki negara lain untuk mencari sumber daya.
atau untuk menjadi negara-negara boneka untuk sumber daya di negara utama mereka. Lalu itu adanya eksploitasi tenaga kerja anak, pembayaran upah yang secara rendah. Lalu apa sih dampak buruknya? Yang lain adalah munculnya kelas pekerja. Oke, baik, itu saja. Sekian dan terima kasih tentang materi revolusi industri. Perkenalkan, nama saya Azalina Azura dengan NIM 2510922022. Kali ini saya akan menjelaskan tentang era kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme merupakan suatu peluasan daerah atau wilayah kekuasaan yang dilakukan secara halus maupun secara paksaan. Sementara itu, imperialisme merupakan suatu politik yang diajarkan kepada daerah yang dikuasai demi kepentingan imperiumnya. Hal tersebut memiliki motivasi seperti adanya untuk mencari kekayaan atau gold, kejayaan atau glory, kemudian penyebaran agama atau gospel. Di kawasan Asia, bangsa Eropa mulai mendirikan koloni dan pusat perdagangan, seperti Belanda yang mendirikan VOC, kemudian ia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat kegiatan ekonomi. Penjajahan tersebut tentunya membuat dampak yang kompleks. Di satu sisi, ia memperkenalkan teknologi baru, pemerintahan, serta pendidikan. Sementara itu, ia memberikan penderitaan yang mendalam bagi masyarakat yang dijajahinya tersebut. Pada akhirnya, masyarakat pun mulai sadar bahwa mereka harus meningkatkan rasa nasionalisme serta melakukan perlawanan. Contohnya seperti Perang Diponegoro, Perang Aceh, serta perang yang terjadi di daerah lainnya. Kemudian gerakan perlawanan ini menjadi gerakan politik, seperti didirikannya Budi Utomo. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Mulaki dengan NIM 2510922017. Saya berasal dari kelompok 4 FT13. Di sini saya akan menjelaskan sebab saya mengenai revolusi Amerika. Nah, awal terjadinya revolusi Amerika itu antara Inggris dan juga 13 koloni Amerika Utara. Nah, hubungan ini cukup sangat baik gitu. Namun muncullah ketegangan di mana Inggris mengeluarkan kebijakan bahwa para koloni ini tidak boleh berdagang selain dengan Inggris, dan koloni tidak boleh membuat produknya sendiri aja. Nah, setelah itu setelah kurang 7 tahun, Inggris bangkrut besar-besaran dan memungut pajak dari koloni tanpa perwakilan dari parlemen. Nah, muncullah slogan "No taxation without representation". Nah, ada pun kebijakan Inggris yang mendapatkan perlawanan, yaitu pertama itu ada Stamp Act, yang dimana ini merupakan pajak dari dokumen-dokumen penting. Lalu yang kedua ada Townshend Act, yang dimana ini pajak impor dari kaca, teh, dan juga kertas. Lalu yang ketiga ada Tea Act, yang merupakan monopoli perdagangan untuk British East India Company. Nah, sebagai bentuk perlawanan, muncullah peristiwa Boston Tea Party yang dimana koloni membuang muatan-muatan teh Inggris ke lautan. Nah, setelah itu Inggris membalas peristiwa tersebut dengan kebijakan Coercive Act. Lalu proses revolusi. Pada awal konflik, Inggris menutup pelabuhan Boston. Lalu koloni membentuk Kongres Kontinental pertama mereka dan memboikot produk-produk dari Inggris. Nah, setelah itu jadilah bentrokan di kota Lexington dan juga Concord. Ini merupakan awal terjadinya perang. Lalu dibentuklah pasukan yang dipimpin oleh George Washington. Lalu ini ada fase proklamasi kemerdekaan. Pada 4 Juli 1776 keluarlah Declaration of Independence oleh Thomas Jefferson yang berisi bahwa manusia setara dan berhak atas kebebasannya. Nah, pada fase perang besar, Prancis menang di Battle of Saratoga, dan yang dimana ini membuat Prancis membantu Amerika, dan juga ada beberapa dukungan dari negara yaitu Spanyol dan Belanda untuk membantu Amerika. Nah, pada 1781 Inggris kalah di Yorktown, dan ini merupakan titik akhir dari peperangan. Nah, pada fase akhir revolusi keluarlah Perjanjian Paris, yang dimana Inggris mengakui kemerdekaan Amerika dan memberikan wilayahnya sampai Sungai Mississippi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afan Gazi, panggilannya bisa dipanggil Ozi. Saya selaku Ketua Kelompok 4 akan memberikan materi tentang Perang Dunia Pertama. Baik, langsung saja. Perang Dunia Pertama dimulai pada tahun 1914, yaitu pada saat semua negara Eropa sedang mengalami rivalitas yang sangat tinggi di bidang ekonomi dan perlombaan senjata. Pada waktu tersebut, kekuatan dunia terbagi menjadi beberapa kekuatan yang sangat besar. Yang pertama ada The Triple Alliance, yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Dan yang kedua ada Triple Entente, yang terdiri dari Rusia, Inggris, Prancis. Dan kekuatan besar lainnya di luar Eropa, yaitu ada Amerika. Baik, konflik bermula pada saat Austria-Hungaria dan negara-negara kecil di bawahnya. Negara-negara kecil di bawahnya termasuk Serbia, Yunani, dan lain sebagainya,
mulai menggigit sedikit demi sedikit Austria-Hungaria dari bawah. Hal ini memicu Austria-Hungaria untuk mengirimkan pewaris tahtanya yang bernama Franz Ferdinand. Nah, Franz Ferdinand pergi ke ibu kota Bosnia, di mana Bosnia sendiri sudah mulai terpengaruh oleh bangsa Serbia, sehingga Austria-Hungaria harus mengirimkan pewaris tahtanya untuk melihat keadaan. Nah, pada saat Franz Ferdinand sedang berjalan-jalan di kota Sarajevo, yaitu ibu kota Bosnia, dia mengalami 2 kali percobaan pembunuhan. Yang percobaan pertama itu dia dilempari bom oleh seseorang, namun dia berhasil selamat, dan pengawalnya lah yang banyak terluka parah. Namun setelah itu Franz Ferdinand memilih untuk mengunjungi pengawalnya yang terluka dibanding berlindung. Alhasil pada saat dia berbelok dengan kereta kudanya, dia ditembak oleh seorang ultranasionalis Serbia. Pada saat itu juga tepat Franz Ferdinand dan istrinya langsung meninggal dunia. Kematian Franz Ferdinand sendiri membawa amarah besar bagi Austria-Hungaria, sehingga dia langsung mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Untuk itu Austria-Hungaria meminta bantuan kepada Jerman. Jerman pun menyetujui dan memberikan dukungan penuh kepada Austria-Hungaria, sehingga Jerman beranggapan kalau ini adalah perang yang mudah dimenangkan dan tidak akan melebar kemana-mana. Baik, perang pun terjadi. Austria-Hungaria mulai menyerang Serbia secara membabi buta. Namun disinilah pihak Rusia mulai membantu Serbia untuk menahan serangan Austria-Hungaria. Hal ini, campur tangan ini membuat Jerman mengirimkan ultimatum kepada Rusia untuk menghentikan serangannya. Namun Rusia membalas kalau ingin serangannya dihentikan, maka sudahi perang dengan Serbia. Hal ini tentu membuat Jerman marah dan ikut mendeklarasikan perang kepada Rusia. Akhirnya Jerman melawan 2 negara sekaligus, yaitu Serbia dan Rusia. Namun pada saat itu juga Rusia meminta bantuan kepada Prancis. Lalu Prancis pun ikut membantu dan menyerang Jerman. Pada saat ini Jerman memiliki 2 musuh sekaligus yang langsung mengepungnya karena tergantung letak geografisnya juga. Baik, setelah itu Jerman berusaha menahan keduanya dan berhasil mulai membalikkan keadaan. Dia berhasil menahan Prancis dengan strategi perang paritnya dan melawan Rusia. Nah, karena Jerman menahan Prancis dengan perang parit, otomatis dia harus mencari jalan lain, yaitu dia masuk melalui Belgia. Jadi sayangnya hal itu juga merupakan suatu langkah blunder karena Belgia sendiri didukung oleh Britania Raya. Nah, hal ini membuat Jerman akhirnya langsung melawan 3 negara dengan kekuatan besar sekaligus. Namun setelah ditahan Jerman, perang berlarut-larut dengan perang parit, sumber daya habis, SDM pun sudah habis juga. Maka disitulah ada ikut campur Amerika yang membantu Prancis dan Britania Raya. Bantuan ini sekaligus membuat semua sumber daya Prancis dan Inggris terpenuhi kembali dan Jerman harus terpaksa menyerah karena sudah kehabisan sumber daya. Dan itulah yang menjadi penutup atau akhir Perang Dunia Pertama, ditutup dengan Jerman yang menandatangani perjanjian. Baiklah, sekian sejarah singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Nugraha dari kelompok 4 FT13. Kali ini saya membahas tentang Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Perang Dunia II adalah konflik terbesar dan paling mematikan dalam sejarah manusia yang melibatkan lebih dari 100 juta orang dari 60 negara. 2 kubu yang menjadi kubu utama adalah blok sekutu dan blok poros. Perang ini berakar dari dampak Perang Dunia I dan Perjanjian Versailles tahun 1919 yang mempermalukan Jerman. Krisis ekonomi dan nasionalisme ekstrem melahirkan pemimpin diktator seperti Adolf Hitler di Jerman dan Benito Mussolini di Italia, dan ekspansi militer Jepang di Asia. Ketiganya memiliki ambisi untuk memperluas wilayah dan membangun kekuasaan absolut. Jalannya perang di awal 1939 sampai 1941 dimulai ketika Jerman menyerang Polandia, Inggris dan Prancis menyatakan perang. Hitler menggunakan taktik Blitzkrieg dan menguasai wilayah Eropa. Di front timur, serangan Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941 gagal, terutama setelah kekalahan besar di Stalingrad pada tahun 1942 sampai 1943. Di Asia Pasifik, Jepang menyerang Pearl Harbor tahun 1941 sehingga Amerika Serikat ikut berperang. Pertempuran besar seperti Midway dan Iwo Jima menjadi titik balik kekalahan Jepang. Akhir perang, sekutu mendarat di Normandia tahun 1944 dan memaksa Jerman menyerah 8 Mei 1945. Di Asia, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah.
Dampak perang ini menewaskan sekitar 70-85 juta orang, yang menghancurkan banyak kota, menyebabkan Holocaust terhadap 6 juta orang Yahudi. Secara politik, lahirnya PBB tahun 1945, dimulainya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta munculnya gerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia. Sekian.